Iya, hanya intro aja. Ayo, background. Ih, siapa sih Pak? Lagian Bapak ngapain sih nyemprot-nyemprot kayak gitu? Saya petugas kesehatan. Iya, Bapak ini siapa sih? Saya petugas kesehatan. Saya harus memastikan nih semprot lingkungan di sini agar virus-virus yang berbahaya mati seperti yang di rumah sakit. Semua virusnya harus mati. Oh gitu. Iya Kak, saat ini masih pandemi corona. Jadi kita harus menjaga kesehatan kita, menjaga lingkungan kita tetap bersih, Kakak. Wah, hebat ya Bapak ya. Demi kesehatan kita bersama, Bapak mau memakai pakaian yang sangat panas luar biasa ini untuk mensterilkan ruangan pasien dan ruangan-ruangan yang perlu steril. Iya Kak, demi cinta kasih kita kepada sesama untuk mengurangi penularan si COVID, kita harus melakukannya. Luar biasa sekali Bapak ini adik-adik. Nah, sahabat Kristus, seperti tema Natal kita tahun ini, cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Bapak ini peduli loh adik-adik dengan orang-orang di sekitarnya. Biarlah kasih Kristus itu selalu ada di dalam hidup kita. Mari kita saling peduli dan saling mengasihi seperti dalam lagu berikut ini. Cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Kita nyanyikan sambil berdiri ya. Pasukan Kristus siap. Adik-adik, perayaan kita hari ini sangat seru. Seru kenapa Kak Hermin? Emang ada apa aja sih hari ini? Iya Kak Cindy, akan ada persembahan adik-adik sekolah minggu. Kakak dan guru sekolah minggu juga. Dan dreng. Akan ada
seseorang yang datang membawa hadiah dan membagi-bagikannya untuk adik-adik di rumah. Bagaimana Kak Cindy? Seru nggak? Seru dong, seru kan adik-adik? Nah, terus Kak, kenapa ya kita pakai kostum kayak gini? Ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada buah, dan ada hewan dan binatang, Kak. Iya Kak, kostum ini kita sesuaikan dengan tema persembahan adik-adik sekolah minggu yang akan ditampilkan sebentar lagi. Tapi sebelum kita melihat dan mendengar persembahan adik-adik, kita nyanyi bersama-sama dulu ya. Yeay. Pasukan Kristus, siap! Adik-adik, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Seperti lagu pujian yang akan kita naikkan berikut ini adik-adik. Semesta bernyanyi, kita nyanyikan sambil bangkit berdiri dan pakai gerakan ya Kak. Iya Kak Cindy. Pasukan Kristus, siap! Sahabat Kristus, Tuhan adalah Raja yang Maha Kuasa. Ia menciptakan langit,
bumi, serta seluruh alam semesta. Cakrawala yang luas dan juga elok, serta gunung-gunung yang menjulang tinggi. Burung-burung yang berkicau dengan merdu, semuanya menunjukkan keindahan hasil karya Tuhan Allah. Bagaimanakah semua itu bisa terjadi? Mari kita dengarkan liturgi yang pertama. Pada mulanya semua gelap gulita, lalu Allah berfirman, jadilah terang, itulah hari pertama di dunia. Pada mulanya belum ada langit atas dan bawah, semua bercampur. Allah berfirman, cakrawala pun jadi, itulah hari kedua. Terima kasih. Pada mulanya belum ada tanah yang menumbuhkan tanaman. Allah berfirman, terciptalah darat, itulah hari ketiga. Ayat 4. Pada mulanya belum ada matahari, bulan, dan bintang. Allah berfirman membuat semuanya. Itulah hari keempat. Pada mulanya belum ada ikan, burung bersayap juga belum ada. Allah berfirman semuanya itu tercipta, itulah hari kelima. Ayat 6. Pada mulanya belum ada manusia dan hewan ternak. Allah berfirman, menjadikan semuanya. Itulah hari ke-6. 6 hari Allah menjadikan langit dan bumi beserta isinya. Lalu Allah beristirahat dan memberkati pada hari ke-7. Begitu indah karya Tuhan yang dititipkan untuk umatnya agar kita pelihara, kita jaga, dan kita lestarikan, dan kita nikmati. Betul Kak, dari hari pertama sampai hari yang ke-6, Tuhan sudah menciptakan segalanya dengan begitu indah. Oleh sebab itu, kita tidak perlu khawatir adik-adik, karena Tuhan akan selalu memelihara hidup kita. Sama seperti lagu pujian yang dibawakan teman-teman kita kelas 3 dan 4. Hari pertama Allah ciptakan terang. Pada hari kedua jadilah cakrawala. Pada hari ketiga
Halo adik-adik, saya datang lagi nih. Ada yang bisa tebak saya bawa apa ini? Pastinya hadiah. Ada yang mau hadiah? Yang di rumah ada yang mau hadiah? Eits, jawab dulu pertanyaan berikut ini. Siap-siap ya, caranya nanti ketik ya di chat Zoom-nya masing-masing. Siapa yang pertama dan jawabannya benar, dia dapat hadiah nih. Pertanyaan pertama. Saat ini kita keluar rumah, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari virus corona? Sebutkan 3, cepat. Apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari corona? 3 ya. Waktunya 1 menit lagi. Oke, pertanyaan kedua. Bagaimana, ditutup ya komen ya, bagaimana caranya menjaga kesehatan kita? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tutup. Pertanyaan ketiga. Sebutkan 3 hal yang menunjukkan kalau kita peduli kepada orang lain atau sesama. 3 hal ya. Ini abang hitung. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Bapak mau balik dulu ya. Masih banyak yang mau disemprot nih di luar, agar semuanya si virus hilang dari muka bumi. Wah, baik sekali tadi Bapak itu ya, Kak Iya Cindy, Kak, kok bagi-bagi kita nggak hadiah. dikasih ya Kak? Nanti kita minta aja langsung. Oke deh. Adik-adik, semua yang baik berasal dari Allah. Sebab Allah menciptakan semuanya dengan baik, tetapi manusia memberontak. Manusia nggak pernah puas sama apa yang kita punya. Sehingga perintah Allah untuk tidak memakan buah di tengah-tengah Taman Eden ternyata dilanggar, Kak Cindy. Sehingga membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Bagaimanakah peristiwa itu terjadi? Mari kita dengarkan liturgi kedua berikut ini. Ular adalah binatang yang paling cerdik. Lalu ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon yang ada di tangan ini, jangan kamu makan buahnya, bukan?" Jawab perempuan itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi buah yang ada di tengah-tengah taman tidak boleh kami makan ataupun pegang, nanti kami mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, kamu akan menjadi seperti Allah." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang ada bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ketika Tuhan sudah mengetahui bahwa manusia itu sudah melanggar perintah Tuhan, maka manusia itu dihukum dan diusir dari Taman Eden.
Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkan nyala beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala untuk menjaga ke pohon kehidupan. Adik-adik, siapa yang suka dapat hadiah di sini? Ayo siapa? Ayo, nih banyak rupanya Kak Cindy ya. Sama dong dengan Kak Hermin. Bener Kak, pasti seneng dong. Kak Cindy aja seneng. Sama loh seperti Tuhan Yesus, kalau kita beri hadiah pasti seneng Kak. Tapi Tuhan itu gak minta hadiahnya tuh barang berharga, emas atau barang yang lainnya. Terus Kak Cindy, kira-kira Tuhan Yesus senangnya hadiah apa ya? Nah, Tuhan Yesus tuh seneng Kak kalau kita kasih hadiah hati yang bersih, muka yang berseri. Itu aja udah bisa bikin Tuhan seneng Kak. Sama seperti lagu yang mau kita nyanyikan ini. Baiklah Kak, kita nyanyi bersama-sama ya dengan adik-adik. Pakai gerakan ya Kak Cindy? Iya dong Kak. Pasukan Kristus, siap! Hadiah apakah? Teman-teman, saya datang lagi nih bawa hadiah. Masih ada yang mau? Jawab dulu pertanyaan dari Pak Gembala. Pertama, dihitung ya, ini cepat-cepat nih. Langsung siap-siap mengetiknya. Siapa? Kepada siapa berita kelahiran Tuhan Yesus pertama sekali diberitakan? 5, 3, 1. Tutup kakak, habis selesai. Cepat nih. Pertanyaan kedua. Cepat-cepat ya. Persembahan apa yang dibawa orang Majus kepada Tuhan Yesus yang lahir di Bethlehem? Ada 3 loh adik-adik persembahannya. 3 macam. Ketik cepat. 10, 7, 5, 3, 1, habis. Terus ya ada dia lain. Nanti dibagi lagi ya. Pagi malam mau pulang dulu, nengok domba-domba. Adik-adik, Allah tidak bisa melihat manusia terus hidup di dalam dosa. Berasal dari hatinya, Ia tergerak oleh belas kasihan yang sangat dalam kepada manusia. Allah ingin hidup manusia beroleh keselamatan. Bagaimanakah janji Allah terhadap manusia? Kita dengarkan liturgi yang ketiga.
pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Keluaran 23 ayat 20. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah aku sediakan. Mazmur 24 ayat 7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Amin. Mazmur 24 ayat 8. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Yesaya 1 ayat 25. Aku akan bertindak terhadap engkau, aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda, dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Yesaya 1 ayat 27. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orang yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Yesaya 35 ayat 4. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Amin. Liturgi persembahan 1 tentang janji keselamatan ayat 7. Tuhan sendirilah akan menyatakan kemahakuasaan dan kemuliaannya di bumi ini, menyatakan kasih-Nya yang membawa kepada keselamatan Raja Damai. Pengharapan akan selalu tertuju kepadanya. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripada makan bakit bagiku seseorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala. Manusia sudah membuat Tuhan kita sedih, akan tetapi Dia tetap mengasihi kita ciptaannya. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal menjadi juru selamat bagi kita semua. Itulah yang kita nantikan, seperti dalam pujian berikut ini. Oh datanglah Immanuel. Dalam
Sahabat Kristus, sesungguhnya segala penderitaan dan kesengsaraan akan berlalu jika Tuhan Allah senantiasa bersama kita. Namun, melalui inisiatif Tuhan Allah sendiri, janji keselamatan telah diberitakan. Tuhan Allah, Bapa di surga, akan menyerahkan anaknya yang tunggal sebagai pengganti dari dosa-dosa manusia. Ia memberikan pengharapan kepada dunia dan semua yang percaya kepadanya. Janji keselamatan yang Allah telah berikan kini disempurnakan. Bumi yang mengalami kegelapan segera melihat terang. Siapakah Raja Keselamatan yang dijanjikan oleh Allah itu? Marilah kita dengarkan liturgi kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah yang menyuruh semua orang di seluruh dunia mendaftarkan diri ke tempat asal mereka masing-masing. Maka pergilah Maria dan Yusuf dari kota Nazaret ke Betlehem untuk mendaftarkan diri juga di sana. Jika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Di daerah itu ada gembala-gembala di padang menjaga kawan ternak mereka. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliput mereka dan mereka sangat ketakutan. Malaikat itu berkata, "Jangan takut, aku membawa kabar baik bagimu. Telah lahir seorang juru selamat di Betlehem. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Pengharapan baru telah dinyatakan. Berita pembebasan dan keselamatan hendaknya kita sebarkan dan beritakan dimanapun kita berada, baik melalui tindakan atau perkataan. Amin. Setiap tahun menjelang Natal di bulan Desember, orang sibuk mempersiapkan dirinya, baik itu persiapan Natal, beli baju baru, menghias pohon Natal, dan masih banyak hal lain lagi yang membuat mereka bergembira. Betul Kak, tapi kalau menurut Kak Cindy ya, dengan kedatangan Yesus ke dunia aja udah menjadi sukacita yang besar. Nah, adik-adik setuju nggak sama kakak? Benar sekali Kak Cindy, sama seperti adik-adik kita yang bergembira dengan kelahiran Yesus, adik-adik kelas 5 dan 6 akan menunjukkan sukacita mereka dengan menaikkan pujian untuk Tuhan. Kita dengarkan bersama Las Maroham. Las Maroham.
adik-adik di rumah, tadi waktu ibadah Kak Hermin sudah sebutkan tema Natal kita tahun ini adalah Apa ya? Iya, betul. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 22. Dan untuk subtemanya adalah ASM HKBP Serpong bergerak menyebarkan kasih bagi sesama. Kira-kira gimana ya Kak caranya? Nah, sebelumnya kita saksikan dulu persembahan tarian dari kelas 4, 5, dan 6. Adik-adik, cara menyebarkan kasih kepada sesama adalah dengan saling mendukung, saling memotivasi, dan saling mengasihi. Betul sekali Kak Hermin. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus saling mengasihi, saling memotivasi, saling mendukung agar sama-sama maju. Sama seperti lagu ini adik-adik. Yuk kita nyanyikan pujian bersama-sama. Kau temanku, ku temanmu, dengan pakai gerakan Pasukan Kristus siap. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan
Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju, ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Sahabat Kristus, Natal memiliki makna yang berbeda bagi setiap orang, tergantung pada pengalaman mereka di saat Natal. Ada yang berpikir Natal itu menyenangkan, tapi ada juga yang berpikir Natal itu menyedihkan. Natal memanggil kita untuk mengenang kembali kasih Allah bagi kita dan bagi dunia ini. Natal memanggil kita untuk membawa setiap harapan dan kerinduan pada Allah serta menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk menyembah Dia, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari kita dengarkan bersama refleksi Natal berikut ini. Kalian sih enak. Bagaimana dengan kami? Natal itu suram. Jangankan baju baru, makan saja sulit. Lihat. Kalian sih enak. Bagaimana dengan kami? Natal itu suram. Jangankan baju baru, makan saja sulit. Lihat kemewahan kalian di hari Natal. Kami hanya bisa menangis. Kami semakin terlupakan. Tuhan, tolong kami. Natal, sudah Natal sekali. Kemarin masih enak, masih banyak uang. Sekarang apa ini Natal? Bisa sudah bangkrut, tutup, menjadi sepi karena corona. Tahe, ini adalah Natal paling buruk. Natal. Repot deh. Lalu lintas padat, macet. Kalau sudah begitu, aku yang repot. Kalau hari Natal begini pasti capek. Walaupun semuanya orang liburan, saya harus tetap bekerja. Bukan hanya menjaga jalan, gereja juga harus dikawal supaya tidak ada kerusuhan yang terjadi. Natal. Wah, kan itu bagus buat kami. Paling senang kalau Natal sudah tiba, karena dagangan pasti laris.
dan harganya bisa pun naikkan supaya dapat banyak untung. Wow, tapi coba saja ya kalau Natal sebulan sekali, pasti aku sudah jadi kaya raya. Tapi terima kasih ya Natal, karena Natal aku bisa punya banyak uang. Ya capek sih, tapi yang penting aku dapat untung. Saya juga senang sekali dengan adanya Natal. Saya bisa liburan, kan capek kalau kerja terus. Dengan adanya hari Natal, saya bisa bersenang-senang, bisa jalan-jalan, bisa belanja-belanja, semuanya deh. Terbaiklah pokoknya hari Natal. Ya, ada yang senang dan ada yang mengeluh. Tahu tidak teman-teman, kami harus berjuang, menjaga, dan merawat orang yang sakit. Apalagi saat pandemi corona seperti ini. Apa kalian pernah merasakan apa yang kami rasakan? Kami harus dibungkus hazmat selama berjam-jam. Betul kata si perawat, boro-boro bikinin baju baru, liburan, dan lain-lain. Berkumpul dengan keluarga kami saja pada hari Natal, kami sudah sangat senang. Kalian dapat memikirkan macam-macam pada hari Natal, tetapi tolonglah untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik. Karena itu untuk kebaikanmu, kebaikanku, dan kebaikan kita bersama. Ada yang mengeluh, ada yang senang kalau sudah Natal tiba. Saya mah biasa saja, mau Natal atau tidak Natal gak ada pengaruhnya. Apalagi saat pandemi seperti sekarang, mana bisa libur. Saya harus kerja terus, mengangkat sampah-sampah dari ruang perawatan, di mana masker-masker pasien COVID-19 di situ semua, dan membersihkan ruangannya. Coba, ada yang mau seperti saya gak? Ya. Shalom saudara-saudariku. Hari Natal adalah sukacita karena Yesus telah lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Andaikan Natal tidak ada, andaikan Yesus tidak lahir ke dunia ini, saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kita. Oleh karena itu, saudara-saudariku, biarlah kita bersukacita dan mengundang Yesus lahir di hati kita untuk memberi kedamaian kepada kita. Seperti tema Natal kita tahun ini, cinta kasih Kristus yang merupakan persaudaraan. Mari kita meneladani Yesus yang sedang datang ke dunia ini. Mari kita prihatin dengan keadaan negara kita saat ini. Mari kita saling mengasihi, saling memperhatikan, dan saling peduli. Mari kita bergerak dan berbagi dengan saudara-saudara atau sesama kita sebagai wujud dari cinta kasih Kristus yang sudah kita terima, agar semuanya boleh bersukacita dan bergembira. Itulah makna Natal yang sesungguhnya yang harus kita lakukan. Amin. Natal kini telah tiba. Hari Natal sungguh membuatku senang. Dibeli baju baru, sepatu baru, dikasih uang, hadiah,
pokoknya seru deh. Natal kini telah tiba. Hari Natal sungguh membuatku senang. Dibeli baju baru, sepatu baru, dikasih uang, hadiah. Pokoknya seru deh. Coba saja hari Natal itu ada di setiap bulan. Pasti aku senang sekali. Natal. Apa ini yang disebut Natal? Kalian semua enak bisa pakai baju baru, sepatu baru, pokoknya banyak yang baru. Sementara aku mana bisa pakai baju baru, mana bisa pakai sepatu baru. Mau nyari makan pun aku harus nyari botok dulu. Ya Tuhan, kapan aku bisa seperti mereka? Pusing, pusing, pusing. Kepala kalau sudah tiba Natal, sedikit-sedikit uang. Nanti sebentar ya kan, beli baju lah, beli sepatu lah, semuanya ingin yang baru. Bisa-bisa aku pun ikut dijual. Bagaimana tidak pusing? Anakku ada 8. Kalau sudah Natal begini, kepala jadi pusing. Sahabat Kristus, kita patut bersyukur karena Tuhan sudah lahir untuk kita. Mari kita sambut Sang Raja yang Maha Mulia. Kita naikkan lagu pujian ini. Sang Raja, mari kita puji namanya.
Tadi kan kita sudah menyaksikan persembahan adik-adik kita. Kira-kira adik-adik kita masih bersemangat gak ya melihat persembahan kakak, abang, dan seksi sekolah minggu? Pasti adik-adik kita semangat dong Kak. Iya nggak adik-adik? Kan kakak dan abang GSM juga mau bersuka cita merayakan kelahiran Yesus. Betul nggak adik-adik? Yuk kita saksikan bersama-sama persembahan kakak dan abang sekolah minggu. Shalom adik-adik sekolah minggu HKBP Serpong. Hari ini kita merayakan Natal bersama sekolah minggu HKBP Serpong. Walaupun secara online, Kak Vera lihat kalian semua tetap bersemangat dan bersuka cita. Yeay! Kak Vera mewakili seksi sekolah minggu, juga abang dan kakak guru sekolah minggu mengucapkan Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2022. Biarlah tahun yang akan datang bumi kita semakin membaik sehingga adik-adik bisa beribadah di gereja kita. Dan walaupun saat ini kita masih beribadah secara online, kakak dan abang berharap kalian semua tetap bersemangat mengikuti ibadah sekolah minggu. Dan yang terpenting, tetap jadi anak Tuhan Yesus yang takut akan Tuhan dan rajin beribadah. Jadi kebanggaan Mama dan Papa. Oh iya, Kak Vera baru ingat, kakak dan abang guru sekolah minggu sudah mempersiapkan pujian untuk Tuhan Yesus. Sepertinya adik-adik juga bisa ikut bernyanyi bersama. Oke? Yuk kita bernyanyi bersama dengan kakak dan abang guru sekolah minggu. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami,
Selamat Hari Natal. Ya, teman-teman. Bang Gembala ini masih punya ini hadiah rupanya nih. Masih ada nih. Masih banyak nih. Jawab dulu ya. Siap-siap jawab pertanyaan si Gembala ini. Ada 3 lagi nih. Yang pertama. Apa tema Natal tahun ini? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habis waktunya. Yang kedua, ini cepat-cepat nih ketiknya. Apa pesan Natal yang disampaikan Amang Pendeta tadi? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go! Habis waktunya. Yang terakhir. Waktunya bagi-bagi hadiah yang terakhir. Ini gampang nih. Ketik ya, cepat ya adik-adik. Siapa nama Amang Pendeta yang berkhotbah di ibadah tadi? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habis. Bye-bye ya. Pak Gembala mau balik dulu, mau istirahat. Nengok domba. Apa udah tidur atau belum? Pak Gembala, kita kan belum dapat hadiahnya ya Kak. Iya Kak Cindy. Tapi Kak Cindy, yang penting adik-adik dapat hadiah Kak. Mereka bersuka cita merayakan Natal hari ini. Kak Cindy, kita sudah hampir sampai di penghujung perayaan kita loh. Tapi sebelum kita akhiri perayaan Natal kita, akan ada dreng. Ih, apaan sih Kak Hermin? Bikin penasaran aja. Iya nggak adik-adik pakai jreng segala. Udah seru gitu Kak. Saatnya sekarang kita mengumumkan 8 orang nama adik-adik yang menjawab pertanyaan kita dengan benar tadi. Paling cepat dan paling tepat. Kira-kira siapa ya Kak pemenangnya? Ayo, ada yang udah ngerasa bakal menang kan adik-adik? Siapa ya? Kita lihat dulu chatnya yang tadi Kak. Iya. Kita lihat pertanyaan pertama siapa ya kira-kira? Nah, coba kita ingat-ingat dulu ya Kak tadi. Siapa yang tadi pertama kali jawab paling cepet tapi yang bener ya Kak? Iya, pertanyaan pertama kalau nggak salah tentang kesehatan deh. Gimana caranya kalau kita keluar rumah, kita harus melakukan apa supaya tidak terkena corona? Sudah dapat pemenangnya ya kira-kira Kak ya? Iya Siapa Kak. ya? Nah, musik. pemenangnya adalah jeng. Ivana Gultom kelas 6. Yeay. Ivana Gultom di kelas 6. Terus pertanyaan kedua, deg-degan nggak Kak? Ih, aku deg-degan Kak, walaupun aku nggak dapat hadiah. Kita yang deg-degan ya Kak ya? Iya. Tapi yang senang adik-adik kita. Pertanyaan kedua, siapa Kak pemenangnya Kak? Pemenangnya adalah jeng. Kineta Pasaribu kelas 6. Kelas 6 lagi ya Kak ya? Emang anak kelas 5-6 nih hebat ya Kak, tapi kelas 4 juga hebat. Kelas 3 juga hebat loh Kak. Pertanyaan ketiga, pemenangnya adalah jantung Kak Hermin. Mungkin ini kelas 3 atau kelas 4 ya Kak sekarang yang menang ya Kak. Kelas 3 atau kelas 4 iya, ya? benar nih. Sepertinya Kak dari kelas 4 dengan nama Pierre Gultom. Tenang adik-adik, masih ada 5 nama lagi yang akan dipanggil. Siap-siap ya dipanggil namanya. Pertanyaan keempat, siapa Kak Cindy? Pertanyaan keempat, kira-kira kelas berapa nih Kak? Kelas 3. Kelas 3 deh Kak, kan belum ada kelas 3. Coba kita tanya ke Pak Gembala.
Pak Gembala berapa ya Pak Gembala? Kata Pak Gembala adik-adik, untuk pertanyaan keempat, pemenangnya adalah jeng 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 jeng. Kelas 6 dengan nama Isauli Naibaho. Selamat ya Isauli. Pertanyaan kelima. Sekarang tiba pertanyaan kelima. Sepertinya Kak, pertanyaan kelima yang menjawab kelas 5 juga. Kayaknya kelas 5 nih Kak, karena pertanyaan kelima ya Kak. Siapa ya kira-kira ya? Siapa ya adik-adik ya? Oh, itu Agneta Siregar. Nah, untuk pertanyaan ke-6, pemenangnya adalah Jocelyn dari kelas 4. Dari tadi ya Kak ya? Yang gerakannya semangat banget ya Kak Jocelyn. Iya. Pertanyaan ke-7 masih ada 2 lagi. Masih ada harapan nih Kak Cindy ya. Iya Kak. Masih ada 2 lagi. Pertanyaan ke-7, pemenangnya siapa? Dari kelas berapa Kak Cindy menurut Kak Cindy? Nah, aku bingung nih Kak, soalnya semua adik-adik kita hebat-hebat dan pinter-pinter Kak. Kira-kira kelas berapa Kak? Pertanyaan ke-7 yang menjawab dengan tepat dan cepat adalah Gracia Gultom kelas 6. Pertanyaan terakhir Kak. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, kira-kira siapa ya? Karina kasih muka. Boleh nggak dikasih musiknya Kakak Abang? Agak keras Kak yang terakhir Kak. Pemenangnya adalah Daimler Barat dari kelas 6. Selamat ya kepada adik-adik semua. Walaupun hanya 8 orang Kak Cindy yang mendapat hadiah, tapi semua adik-adik kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 mendapat hadiah juga. Sudah dikirim loh Kak. Hadiahnya bagus ya Kak, bisa buat bawa BRL kalau ke gereja. Betul Kak. Nah, adik-adik, kita sudah melihat dan mendengar persembahan kita dan teman-teman semua. Kakak dan abang guru sekolah minggu senang sekali karena adik-adik mempersembahkannya dengan semangat dan dengan sukacita. betul-betul Kak Hermin, karena adik-adik kita kan ingin mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi Kak Cindy sedih loh Kak. Kenapa Kak? Karena perayaan kita mau berakhir ya Kak ya? Iya, terus juga Kak, selama beberapa minggu ke depan kita libur ibadah sekolah minggu Kak. Jadi nggak bisa ketemu sama adik-adik di Zoom, sedih deh. Oh iya betul Kak Cindy. Kak Hermin juga sedih ini. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita akan libur mulai besok tanggal 19 Desember 2021 dan akan dimulai aktif lagi tanggal 30 Januari 2022. Tanggal 30 Januari ya adik-adik, jangan lupa. Iya, tapi Kak, walaupun sekolah minggunya libur, bukan berarti adik-adik nggak ibadah loh. Adik-adik bisa tetap beribadah bersama papa, mama, dan keluarga yang lain. Betul adik-adik. Dan ibadah perayaan kita berlangsung dengan baik karena didukung oleh kakak dan abang kita. Mana kameranya? Pemusik. Ada Kak Ingrid, ada Bang Ayub, ada Bang Cuan. Makasih abang-abang dan kakak ya. Mari kita sama-sama ucapkan makasih adik-adik. Mau ya teh. Dan ada juga loh, selain pemusik ada lagi yang mendukung kita, yaitu tim multimedia dan peralatan perlengkapan. Makasih Kak Clara. Mau lihat teh Makasih tim Bang multimedia. Alvin. Makasih Bang Adam. Sahabat Kristus, kita sudah sampai di penghujung acara. Biarlah damai sejahtera dan sukacita sorgawi selalu memenuhi hidup kita.
meskipun perayaan Natal kita tahun ini masih di rumah, kita tetap percaya kalau Tuhan itu ada di mana saja dan selalu menyertai kita. Pandemi Corona bisa segera ditanggulangi dan tahun depan kita bisa beribadah lagi di sini di gereja. Amin. Nah, sebelum berpisah adik-adik, kita tutup dalam doa dulu yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Atas kebaikan-Mu kepada kami. Atas kebaikan-Mu kepada kami. Sehingga pada sore hari ini. Kami boleh mengikuti ibadah dan perayaan Natal Sekolah Minggu HKBP Serpong. Kami bisa mengikuti perayaan Natal dan ibadah Sekolah Minggu HKBP Serpong. Ya Bapa, biarlah kami. Ya Bapa, biarlah kami bisa menjadi anak yang selalu hidup di dalam kasih. Ya Bapa, hanya ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kak Cindy, kita bernyanyi bersama-sama ya, tetapi kita panggil dulu abang dan kakak guru sekolah minggu yang ada di sini. Ada Bang Radi, ada Kak Vina, ada Kak Ira. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Nyanyi lagu apa nih Kak? We wish you a Merry Christmas atau Selamat Hari Natal ya. Selamat Natal tahun baru. Sampai jumpa tahun depan.